Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam kanal pendidikan FKIP UNS Surakarta. Yang pada hari ini tamu kita luar biasa sekali. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Furqon Hidayatullah MPD. Selamat pagi, Prof. Furqon. Oke, salam sehat selalu, Prof. Furqon. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kanal pendidikan FKIP UNS pada hari ini kita mengajak berbincang-bincang dengan beliau Profesor Dr. Muhammad Furqon Hidayatullah. Barangkali bagi yang belum familiar, beliau ini adalah Dekan FKIP UNS periode 2008 sampai 2015, Prof. Kemudian beliau Direktur Pasca Sarjana UNS 2015 sampai 2019, dan sekarang beliau adalah Kaprodi S3 Ilmu Keolahragaan di Fakultas Keolahragaan, Prof. Baik, Prof. Furqon. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema kali ini mengacu pada tema refleksi pendidikan akhir tahun 2023. Karena di hadapan saya ini beliau adalah pakarnya, pakar pendidikan, beliau adalah pegawan pendidikan, beliau adalah senior kami semua yang ada di FKIP UNS, dan barangkali kita coba untuk menggali kira-kira gagasan-gagasan dari beliau tentang refleksi pendidikan akhir tahun 2003 ini seperti apa begitu. Baik, silakan Prof. Furqon, barangkali sedikit pengantar terlebih dahulu, Prof. Pak Bram, jadi tepat sekali untuk refleksi pada akhir tahun ini. Ya, Prof. Karena apa? Walaupun pendidikan itu selalu berubah mengikuti perkembangan. Oleh karena itu sekarang ini kita merefleksi agar pendidikan yang sekarang ini seperti apa ke depan. Paling tidak pendidikan kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Ini penting. Di samping kemajuan riset. Ya. Oleh karena itu sekarang namanya eranya era global, era digital, era IT, yang berarti harus ada perubahan ke arah ke sana. Satu contoh, diawali dengan nanti mindset perubahan paradigma dari yang lama ke yang baru. Paradigma belajar termasuk ya, betul, itu. Utama itu ya. Dan masalah paradigma belajar ini penting sekali. Kalau dulu sering zona nyaman, cukup. Sekarang tidak bisa, harus siap berubah. Bahkan ahli mengatakan nyaman dalam ketidaknyamanan. Ini era global seperti itu. Nah ini kalau pendidikan tidak mengikuti, lama-lama akan tertinggal. Kemarin saya baru saja diminta untuk ngomong hal yang sama di depan para kepala sekolah swasta. Yang intinya adalah kalau tidak segera berubah ke arah yang baru, nanti pasti ketinggalan. Itu intinya di situ ya. Butuh kreativitas dan inovasi ya, Prof. Harus. Kenapa? Seperti contoh konkret sekarang, yang namanya Bluebird, Kosti itu kan tidak salah, tidak salah. Hanya tidak kreatif, inovatif, kalah dengan Gojek, Grab itu. Lagi contoh, misalnya dulu Fuji Film, apa salah? Enggak. Gara-gara sekarang HP semuanya pakai bisa untuk moto ya, sekarang musibah berapa itu itu kenyataan. Nah, hal begini harus disadari oleh setiap orang, termasuk nanti sikap dasar, komunikasi dasar mensikapi penting. Jadi pada era digital ini seperti apa sikapnya? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, serba self service. Self service ya, Pak. Self service, jadi layanan mandiri. Contoh, beli tiket di stasiun, tidak self-service, tidak bisa. Kemarin saya habis kontrol di rumah sakit, ada orang tua yang mengikuti saya.
Pak, saya nyuwun tulung, kula dihadapke ke lantai kali lantai tunggal. Ini kan self service. Ya. Lah itu opo? Kula mboten wantun carane mencet. Ini self service dah. Ini belum sampai tiket, baru harir aja berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya jiwa adaptability. Harus bisa menyesuaikan diri. Jadi Charles Darwin kira-kira lebih dari 100 tahun yang lalu mengatakan, bukan orang yang kuat karena dia pandai atau apa sekalian, tapi justru siapa yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan, menyesuaikan, adaptasi itu. Jadi penting sekali, kemampuan menyesuaikan. Oleh karena itu pendidikan wajib segera menyesuaikan. Contoh, jadi sekarang ini definisi belajar kan belum pernah berubah, paling sudah berubah lama. Ya. Itu kata saya. Baik. Kalau dulu definisi belajar itu sifatnya menyerap informasi, materi, mempelajari begitu, ya, Prof. Kalau sekarang yang baru itu memang harus perlu ada kreasi. Berubah gitu, Prof. Definisinya ini justru tahun 2000. Sudah lama. Sudah lama ya. Sudah 13 tahun yang lalu. Jadi bunyinya begini. Learning is creation. Belajar adalah berkreasi, not consumption, tidak menyerap informasi kan? Ya. Jadi sudah berubah sekali. Jadi sifatnya adalah kreasi, menemukan di situ, dan selalu harus siap berubah. Kondisinya. Berarti konsep ini harus diterapkan, termasuk kalau ada orang mengatakan perlu ada higher order thinking. Kalau saya belajar tidak berubah, mau apa? Tidak ada gunanya. Jadi itu kira-kira mendasar sekali. Baik. Kalau dari sisi pembelajarannya, Prof, barangkali bagaimana, Prof? Jadi, refleksi dulu itu, Prof. Jadi ke depan. Belajar itu dulu hanya berpijak pada materi-materi yang dirancang. Jadi termasuk metode belajar ini saya ngeri sekali. Ini jadi gini, saya menemukan justru di bidang saya di olahraga. Ya. Banyak metode belajar yang bersifat reproduksi. Jadi reproduksi hanya meniru, mereplikasi, dia langsung melakukan. Contoh, kalau di bidang olahraga itu, guru mengatakan, mari kita tengok kanan, kiri, terus langsung melakukan. Itu merefleksi, itulah reproduksi. Mestinya yang belajar baru reproduksi. Ada contoh konkret begini. Ada seorang guru penjas SD, sudah ngajak untuk berpikir kreasi dan menemukan. Jadi guru anak sekalian, sekarang saya membuat garis jarak antara Anda berdiri 10 meter di depan Anda. Kemudian saya beri waktu 1 menit, Anda berpindah tempat dari kalian berdiri ke garis yang saya beri tanda tadi, tidak berjalan dan lari. Pikir 1 menit. Tidak produksi nanti. Tidak pernah ada di dari guru ada. Setelah kira-kira 1 menit, guru mengatakan, udah ketemu, sudah. Langsung guru memberikan peluit. Mulai ada yang bergulir, ada yang roll, ada yang melompat, macam-macam yang penting tidak jalan dan lari. Inilah produksi. Kreativitasnya oleh karena itu, jadi sekarang ini di era digital, era global, ada 4C. Apa saja, Bro? Kreativitas, kemudian critical thinking, and problem solving. Kemudian komunikasi, bahasa. Yang keempat kolaborasi ya, Bro. 4C. Nah, pengalaman lagi yang lain begini, Pak Bram. Beberapa tahun lalu saya diundang untuk generasi yang dulu generasi 5. Bagaimana caranya untuk melangsungkan cita-cita 45. Terus saja yang mana yang mau dilanjutkan? Karena ada yang presiden dilanjutkan. Bung Karno itu ternyata sebagai bapak bangsa, beliau bisa menguasai 10 bahasa. Nah, karena kita satu aja abot. Jadi kalau satu bahasa saja dikuasai, betapa besarnya SDM bahasa Indonesia ini berkembang di pendidikan.
Ya. Selanjutnya Bung Karno diberi honoris causa Ya. 26. Ya. Akhirnya boleh siji ya kayak siapa. Jadi Luar biasa ya Prof. jadi belajar dan belajar. Jadi intinya dari era global adalah mendorong murid menjadi long life learner, pembelajar sepanjang hayat. Ya. Artinya kalau seperti itu berarti sekarang ini peran atau tugas guru maupun dosen itu tentu harus berubah juga ya Prof. Oh, fatal saja. Ya. Jadi total itu. Jadi kalau dulu guru dosen memberi materi, Ya. sekarang tidak. Bagaimana agar guru dosen mendorong agar murid atau mahasiswa mau belajar? Beda sekali. Jadi nanti jangan bertanya gimana caranya. Justru itu tugas guru. Ya. Itu tugas guru bagaimana agar bisa mendorong mau belajar. Karena jadi yang dibangun budaya belajar. Budaya belajar. Ya. Selain itu, kalau misalkan kesadarannya bagaimana, Prof? Nah itu harus dibangun, Harus juga dibangun ya, Prof. Oleh guru mendorong jadi bagaimana pembelajarannya menarik sehingga dia senang belajar. Nah, bahkan ada satu yang saya lihat sekarang ini namanya tatap muka aja bisa salah kaprah. Tatap muka itu kan berangkat murid dari kosong, tidak membaca apa-apa, tahu data masuk kelas. Itu biasanya era global sangat salah besar. Yaitu mestinya tatap muka semacam FGD. Jadi sebelumnya sudah tahu temanya mau dikaji, kemudian tatap muka PTM itu untuk sebagai penyelesaian kesulitan belajar. Beda sekali kan? Ya, beda. Nah ini kan sudah disadari oleh lembaga pendidikan, makin larut tadi. Iya, artinya kan bahwa sekarang ini ketika membangun kesadaran untuk belajar, kalau kemudian mereka itu gagasan-gagasannya itu out of the box itu, apakah itu tidak menyalahi dalam penyampaian materi pelajaran, Prof? Jadi begini, kalau mereka out of the box tadi yang menemukan tadi produksi tadi, bukan berarti yang reproduksi itu salah. Boleh awal-awal saja, selanjutnya segera berubah ke produksi. Itu Iya. Baik, Prof. Mungkin dari ini, Prof, dari suasana pembelajaran, Prof. Kalau dulu itu kan kita murid datang di kelas itu tegangan begitu ya, Prof ya. Nah, apa kira-kira pergeseran dulu dan sekarang di era digital ini, Prof? Gini, kalau siswa ini sudah membaca, dia itu datang itu antusias. Mau sambung saya ini akan begitu. Nanti jadi berekspresi, kemudian bereksplorasi, suasananya senang gitu. Senang kali gitu. Bahkan kadang-kadang banyak siswa itu, aku harus ditakoni Pak Guru. Kalau dulu kan takut, menghindar. Termasuk pendekatan ini saya berikan contoh begini. Dulu pada waktu belajar di Penjas itu belajar lompat tinggi. Apa yang terjadi? Membuat anak putri, siswa putri takut untuk melompat. Karena paradigmanya salah. Karena penerimaan prestasi. Pestanya kan begini. Ketika apa? Coba pestanya kan begini. Loh, kok ada yang pendek? Ada yang melompat tuh. Ternyata saya berhasil. Inilah mendorong untuk berhasil. Penting itu. Mendorong berhasil, siswa penting. Lah ini namanya perlu dimunculkan. Itu nih, Prof. Baik. Barangkali kalau dari aspek kita dulu itu kan tatap muka begitu ya. Tatap muka, kemudian tadi disampaikan Prof. Fulkon menyampaikan sesuatu dan ada keberhasilan begitu ya. Nah, ketika fungsi tatap muka seperti ini, Prof, ini kan kalau dulu kan hanya menyampaikan materi pembelajaran. Kalau sekarang kan variannya itu macam-macam ya, Prof. Nah, sekarang ini paling tidak kita harus sumber belajarnya beda. Kalau dulu kan materi buku pelajaran, buku wajib, BPK itu ya. Sekarang enggak. Sekarang sumber utamanya di dunia maya. Jadi termasuk kemarin saya didatangi mahasiswa S3. Saya justru akhirnya semacam merefleksi, menganalisis bahwa penelitian relevan itu harus ada pertanyaan begini. Ini baru tadi malam.
penelitian terakhir yang dilakukan sesuai dengan disertasi Anda itu yang mana? Kapan, di mana, oleh siapa, tahun berapa? Lah, gimana caranya, Pak? Caranya gampang. Lihat aja Mendeley. Kita tahun 2023. Iya. Kuliah sing relevan, yang terakhir kapan, kan begitu salah satunya. Iya. Kemudian mahasiswa harus paham mengenai jurnal-jurnal yang kira-kira relevan dengan disertasinya, kan begitu? Iya. Nah sekarang kan menjaga mau bikin proposal nggak hubung 5 tok kurang ya, udah apalagi Sudah tidak ada alasan lagi untuk pikiran kosong ya, Prof. udah boleh. Jadi PTM berangkat dari pikiran yang sudah belajar. Sudah belajar karena semua sudah tersedia, Prof, ya. Betul, iya. Tinggal kemauan kita begitu nih, Prof, betul, ya. betul, iya. Baik. Prof, ini Prof, barangkali kalau dari aktivitas belajarnya, Prof. Dari aktivitas belajar, kalau dulu kan selalu kalau orang membuat skripsi itu kan biasanya pembelajaran yang terpusat dan seterusnya, mungkin jadi itu gini, ya. Mungkin bisa disampaikan, Prof. Awal-awal teacher center tidak masalah, Ya. awal-awal. Ya. Tapi setelah itu harus segera bergeser pada student center. Student center. Ya. Jadi begini, metode belajar itu paling tidak pertama dari dominasi guru atau pendidik atau dosen yang dominan berkurang sampai siswa atau mahasiswa mandiri. Itu saja di situ. Ya. Nah tadi yang menemukan tadi seperti anak role tadi kan dominan di sini. Ya. Jadi kalau nanti teacher centered berarti dia produksi. Tapi kalau student centered nanti produksi. Nah ini saya justru mendorong pada bidang-bidang studi setiap bidang studi harus mengembangkan pembelajaran yang produksi. Ya, baik, Prof. Apalagi di era digital sekarang ini, pemanfaatan IT itu sebetulnya sangat efektif ya kalau kita bisa memaksimalkan begitu. Kalau dulu kita dengan luring begitu, apakah kemudian kita harus mengikuti harus tatap muka seperti itu, Prof? Jadi gini, ada kasus begini. Pernah saya mengumpulkan guru-guru di swasta. Itu saya bertanya begini, Bapak Ibu sekalian, sekarang COVID sudah selesai, bahkan dari pandemi ke endemi. Terus apa rencana Bapak Ibu sekalian? 80% lebih mengatakan segera kembali yang dulu. Nah, ini saya ngawur banget. Jadi yang namanya IT itu sebagai fasilitator, mempermudah pembelajaran. Jadi yang bagus harus dikembangkan, jangan sampai takut dengan adanya IT. Bahkan sekarang ini beberapa dosen tidak perlu meninggalkan pekerjaan, karena dengan daring cukup. Dengan daring bisa menunjukkan banyak hal. Misalnya ini riset ini di sini langsung, kalau luring tidak bisa. Dan sekarang ini kami punya beberapa mahasiswa justru karena asik karena dia rajin konsultasi dengan daring tadi, ternyata dikatakan juga sama selesai. Lebih cepat ya, Prof. Betul, ya lebih efektif, lebih efisien begitu ya, Prof. Baik, berarti untuk dari aspek pembelajaran, Prof. Dari aspek pembelajarannya barangkali kalau lama itu kita hanya menerima, mengkonsumsi materi dan kita pasif begitu ya, Prof. Maka kemudian di era sekarang ini meskipun COVID sudah usai, apakah kita akan kembali ke sana lagi gitu? Nah, kira-kira bagaimana itu, Prof? Mestinya tidak. Yang kira-kira bisa kita kembangkan terus. Mana yang kira-kira perlu kita perbaiki, yang kira-kira kita tinggalkan. Termasuk misalnya di situ karena saya sebutkan sekarang ini nyari perpustakaan aja susah. Yang mau yang bukunya bagus-bagusnya sudah susah. Sekarang harusnya PVL, Private Virtual Library. Dan ternyata saya mencoba dulu yang namanya fotokopi buku itu mahal sekali. Sekarang banyak. Buku saya untuk olahraga saya sudah ada 5.000. 5.000 ya. Pendidikan ada 2.000. Jadi itu e-book semua. Di print bisa. Nah, dulu kan
duitnya habis tuh fotokopi. Ya. Artinya itu tergantung pada guru maupun Ya. dosen itu juga nggih Prof. Ya. Itu belum kalau pada research finding artikel. Kemarin ada mahasiswa itu membuat penelitian relevan itu ngambil penelitian itu dari dalam negeri yang kualitasnya itu dipersoalkan. Kenapa Anda tidak buka Mendeley? Yeah. Kenapa Anda tidak buka Sains Direct? Yeah. Kenapa Anda buka Moneri secara APP? Yeah. Ribuan. Nah, kemarin pada saya nguji ya, udah ini Anda tinggal harus mulai sesuatu yang baru di era digital. Yeah. Nah, sekarang ini kalau S2, S3 bikin kajian teori tidak bagus kebangetan. Iya, betul ya, Prof. Ya. Artinya di era Pak baru Bram sudah bisa bandingkan lakoni kalau sekarang ya. Jadi aspek kreatif thinkingnya, kemudian kritikalnya, sampai komunikasi dan kolaborasi itu memang betul. harus geser ke sana nih, Prof. Prof. Baik, Prof. Ini Prof, tadi Prof Furqan sudah menyampaikan tentang sumber belajar, artinya bahwa sumber belajar kalau dulu dengan buku, sekarang ada dunia maya, bahkan pakai PVL begitu ya, Private Virtual Library dan sumber-sumber lainnya begitu ya Prof ya. Artinya memang sudah tidak ada alasan lagi ya Prof ya untuk kita kemudian setback lagi kayak gitu itu di era hasil refleksi ini, kemudian tiba-tiba kita sudah tidak pandemi nih kan gitu itu, kemudian kita kembali lagi kan gitu itu. Jadi begini Pak Bram, untuk melihat mereka aktif belajar apa tidak kelihatan sekali sekarang. Jadi kalau sudah di kelas dia tidak responsif, biasanya orang baca. Orientasi belajarnya mungkin ya, kalau status. Jadi belajar itu harusnya tidak send. Send itu penting menyampaikan. Artinya deliver. Kalau deliver berarti Bang, ya sampai dicek lagi menguasai apa tidak, sampai apa tidak gitu. Makanya performanya. Saya baru saja pulang dari Jerman. Itu di sana sekarang ini saya diajak ke Wisbirido. Jadi pendidikan profesi, pendidikan vokasi. Itu semua kegiatan itu diawali dengan IT. Sudah diintegrasikan ke sana. Nah, kita harusnya tidak jangan meninggalkan. Bahkan sekarang ini masih banyak dosen itu kalau mau ujian suruh fotokopikan. Kalau saya kan masih tulis tangan ya, Bro? Iya, kalau saya langsung kirim file ke WA kan bisa. Iya. Atau Google Drive gitu. Ya bisa aja, iya bisa ya. Nah ini yang jelas salah satu ciri pada era global ini adalah paperless. Paperless ya. Betul Prof. Ya, baik Prof. Tadi disampaikan tentang orientasi belajar dan kinerja karya juga Prof. Kalau dulu sifatnya individual Prof ya. Jadi kita kalau mau menulis jurnal itu satu si A gitu. Sekarang bisa berkolaborasi juga ya Prof. Dan sekarang ini dikembangkan terakhir itu di Malaysia sama Pakistan. Itu dengan kolaborasi autor ternyata cukup bisa mengembangkan capaian di kedua negara itu. Jadi kalau individu sebenarnya kan ego sektoral ya, tapi kalau sektoral pendidikan ya. Kolaborasi ini kan satu kebersamaan. Makanya besar maju sendiri tidak dikehendaki, tapi besar maju bersama penting. Artinya untuk kemasyarakatan. Artinya bahwa sekarang ini dalam dunia pendidikan sudah tidak lagi yang namanya interaksi sosial hanya bertatap muka. Betul. Sudah tidak zamannya lagi ya Prof. Jadi makanya saya kemarin baru pergi ke Jerman itu ingin mencari sekolah-sekolah itu kerjasamanya harus keluar. Kalau di regional dan nasional pasti ditinggal. Nah, itu ternyata itu. Dan harus berorientasi ke sana. Kemarin ada satu sekolah mencari dan orang tuanya sudah mulai begitu. Jadi kalau bisa mengikuti itu lama-kelamaan ya mungkin perlu bertahap. Baik Prof. Artinya bahwa sekarang ini ruang lingkup pendidikan itu sudah tidak lagi bicara tentang
daerah maupun nasional begitu. Paradigma global itu memang harus, betul. Meskipun kita ada di satu tempat terpencil, paradigma kita harus global ya Prof ya. Betul ya, global ya. Itu kenyataan. Dan itu kalau bisa dilakukan dan pendidikan harus sangat bagus sekali. Bagus sekali. Dan nanti di dalam termasuk nanti penjurusan apapun juga kita integrated. Kalau kita, jadi paradigma belajar itu begini. Paradigma belajar itu padahal saya ada 3 contoh. Contoh pertama, dulu yang namanya WC, toilet, kakus itu jauh dari rumah. Hari pertama. Jadi mereka kumuh, jorok ya Prof ya. Dirubah paradigmanya jadi kebutuhan sak kamar. Ya. Coba sekarang kalau ada hotel, kamar kecilnya tidak sak kamar, orang bayu. Kamar kecilnya dikasih di bawah itu ada bayu. Itu karena paradigma. Perubahan paradigma ya Prof. Belajar paradigma. Yang berikut lagi, contoh lagi misalnya gini. Dulu yang namanya rumah sakit itu makin lama di rumah sakit makin untung. Sekarang dibalik, makin cepat pulang makin untung. Saya betul. Gitu ya. Tidak ada orang yang nyaman di rumah sakit selamanya. Iya. Kalau dulu surat menyurat ya Prof. Sekarang tinggal email. Email selesai ya, WA bisa. Baik Prof. Tentang pendekatan pembelajaran Prof. Pendekatan pembelajaran ini kan kalau dulu kita pakai pendekatan tatap muka atau luring gitu ya. Tapi kan ada beberapa yang sifatnya misalkan dengan laboratorium dan lain-lain itu menurut Prof, apakah kita kemudian akan kembali setback lagi ke luring atau berinovasi dengan digital itu Prof? Jadi begini, bisa dilibatkan dalam banyak praktek. Praktek olahraga itu ya namanya memberikan contoh. Itu di YouTube lebih HP daripada guru yang contoh. Walaupun mereka harus luring, dia aktivitas. Laboratorium harus juga langsung terjun. Tapi pada hal-hal yang bisa diperbaiki dengan air ini kan bagus. Coba tadi jangan memberi contoh roll depan. Guru ini luput. Tapi roll depan di YouTube lebih menarik kan. Jadi tinggal menanyakan ini. Coba lihat ini. Anda lakukan air praktek. Jadi memang laboratorium kemudian skill masih butuh mengenai hal semacam itu. Seperti di kedokteran laboratorium ada praktek itu tidak bisa tidak. Tapi ada alat-alat IT yang bisa membantu mempermudah. Baik Prof, terima kasih Prof. Barangkali 1-2 lagi ini pertanyaan Prof. Era digital ini kita juga bicara tentang pendidikan yang menyangkut akhlak atau karakter begitu ya. Kalau di dunia nyata itu kan jelas begitu Prof. Nah, bagaimana dengan dunia maya sekarang ini Prof? Bagaimana? Jadi kalau dulu itu cukup satu dunia nyata, tapi sekarang berubah dunia nyata dan dunia maya. Contoh, saya punya kawan di kepolisian, dia Pak saya mendalami cybercrime. Itu kan satu kejahatan dunia maya. Yang sekarang ini terjadi. Wah, luar biasa. Jadi sekarang ini harus ada karakter dunia maya harus diperdalam. Harus menjadi bagian juga dari pendidikan. Bahkan karakter ini bagaimana menanamkan agar mereka menyadari untuk berbuat baik, mana berbuat tidak baik. Itu di situ. Walaupun objeknya beda. Baik. Oke Prof. Barangkali karena kanal pendidikan FIP UNS ini ada keterbatasan waktu Prof. Barangkali saya minta ada closing statement Prof. Mungkin satu terkait dengan para pemegang kebijakan, kemudian kepada para gurunya atau para pendidiknya, guru dosen itu pendidiknya maupun peserta didik Prof. Refleksi kita di 2023 ini ada pergeseran pembelajaran ke pendidikan di era global gitu ya Prof. Kira-kira pesan Prof Furqon
menatap tahun 2024 ke depan ini, apa pesan dari Prof. Furqon? Ada dua. Ya. Yang pertama untuk pemangku atau untuk pemegang kebijakan, Ya. bagaimana mendorong staf agar segera untuk berubah ke era global. Ya. Yang kedua bagi guru atau pelaku pendidikan apa? Harus menjadi long life learner. Long life learner. Itu Gitu ya. Ini Pak Haris almarhum ini. Almarhum. Ternyata betul luar biasa ya. Ya. Begitu Pak Rahmatullah. Ya, terima kasih Prof. Furqon. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada akhir penghujung kanal pendidikan FKIP UNS di akhir tahun 2023 ini. Kita akan berjumpa lagi pada kanal pendidikan FKIP UNS sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Furqon. Sama-sama.